Ini ada polisi saudara sakit nih ya, suci banget kayaknya ya. Ya, suci ya kan, penegak hukum ya kan, sakral banget ya kan. Sakit terus naik pangkat oleh presiden. Waduh, rezeki nomplok dong. Ibarat durian runtuh dong. Ada besok-besok nanti bakal banyak diduga kuat ya kan. Yang sakit nanti diperban terus foto cekrek. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillah, Assalamualaikum. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal, Selasa 2 September. Bagaimana keadaan saudara? Semoga sehat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar? Nih, otak, pakai dong otak. Ini ada polisi saudara sakit nih ya, suci banget kayaknya ya. Ya, suci ya kan, penegak hukum ya kan, sakral banget ya kan. Sakit terus naik pangkat oleh presiden. Waduh, rezeki nomplok dong. Ibarat durian runtuh dong. Ada besok-besok nanti bakal banyak diduga kuat ya kan. Yang sakit nanti diperban terus foto cekrek laporan. Pak Presiden, ini kita boleh dong naik jabatan. Ternyata semudah itu. Wah. Pret. Prabowo langsung memerintahkan Kapolri beri kenaikan pangkat luar biasa untuk polisi yang terluka saat demo ricuh. Iya, percaya, makin kesini, makin kesono, makin kesini. Terus yang ditembak gimana? Terus korban yang banyak tuh yang ditembak, yang kena gas air mata itu gimana? Yang dipukulin tuh gimana? Itu naik pangkat apa gimana itu? Hilang dah tuh otak ya kan, akal sehat hilang dah tuh, walaupun otak ada di kepala ya kan. Rasa etika, simpati ya kayaknya gimana ya? Keputusan presiden yang terhormat ya kan. Kalau polisi naik pangkat terus rakyat yang kena pajak tuh naiknya tinggi 200%, 300% itu gimana? Yang iuran BPJS-nya gimana itu gimana? Coba bantu jelasin deh. Makin hancur nggak? Makin hancur atau makin ke sana, makin ke sini atau makin gelap? Makin gelap. Terus kenapa rakyat yang terluka disia-siain? Oh gimana? Yang terluka, yang kena geser mata dan segala macamnya. Terus yang penting rakyat nih harus fokus kawal nih. 7 pembunuh ya kan, almarhum Alvan Kurniawan. Jangan sampai nih 7 pembunuh ini ya kan dapat amnesti ya kan, dapat abolisi, diam-diam ya kan, tiba-tiba bebas ya kan, atau udah disetting itu ternyata napi bukan yang bunuh itu Afan. Apakah begitu? Nanya lah, masa nggak boleh nanya? Keadilan untuk ojol, Afan dan saudara-saudara lain yang terkena dampak itu harus ada. Ya kalau nggak ada jangan salahin rakyat mengharapkan aturan yang bersumber dari yang maha adil, syariat Islam secara kafah. Bang Afan ini almarhum tidak ikut demo tapi sedang bertugas mengantarkan orderan, tapi terjebak dalam kerumunan. Nah ini yang harus diapresiasi. Ya diapresiasi, diberikan pangkat setinggi langit gitu kan, adanya, kakaknya dan lain sebagainya. Nah kalau ada polisi kena demo terus sakit terus rezeki nomplok dong ya, naik pangkat. Demo rusuh memang bikin pusing, demo ricu bikin pusing. Tapi ada yang beda nih saudara, di Konoha, di Indonesia gelap ada nih yang beda. Yang jadi korban yang notabene pihak dari polisi ya kan dapat durian runtuh nih ya kan, dapat jabatan nih. Wah ini namanya apes-apes berhadiah gitu kan. Ibarat beli ciki 2.000 dapatnya 50.000 gitu kan. Mungkin ini kita husnuzon. Mungkin ini cara presiden buat ngasih semangat ke polisi ya kan. Kejadian bikin heboh, demo berjilid-jilid ya kan. Mungkin polisi yang tadinya cuma dikenal di lingkungan sekitar, lingkungan polsek, sekarang jadi seleb dadakan nih ya kan. Auto cuan nih apa gimana? Bahkan ada yang nyeletuk netizen, kayaknya abis ini banyak polisi yang pengen kena demo deh, biar naik pangkat juga deh. Tapi ya jangan ditiru ya, nggak boleh ditiru. Demo tetap harus tertib dan damai sebagaimana yang dilakukan oleh habaib dan ulama. 7 juta orang damai, ya tertib ya kan. Nah jadi nggak ada tuh yang namanya oknum ya kan naik pangkat, nggak ada ya karena damai gitu kan. Kalau sampai rucuh gimana, risuh gimana, kekacauan gimana ya kan, nanti kayak gini nih dapat pangkat ini jabatan naik gitu kan. Padahal nggak begitu ceritanya saudara. Di dalam kepolisian, di dalam Islam itu ada. Di zaman Nabi SAW itu ada namanya Qais bin Sa'ad. Kepolisian di dalam sistem Islam kafah seperti Qais bin Sa'ad memiliki karakter yang khas, integral, takwa, memahami nilai-nilai agama, nggak main gebuk, nggak main pukul, nggak main injek, nggak main lindes, nggak. Udahlah rakyat tertindas sekarang dilindas pula, nggak gitu, nggak. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Qais bin Sa'ad pada zaman Nabi SAW itu bertindak memang benar-benar sebagai penegak hukum ya, apalagi penegak hukum syara. Tapi juga nggak hanya itu, sebagai pembantu pelayan masyarakat dan nggak dibayar. Mereka hadir, surtoh namanya kepolisian di dalam Islam. Surtoh itu hadir membantu melindungi warga dari segala bentuk ancaman dan kejahatan. Sikap ramah, santun, berakhlak, takwa yang tinggi ya kan, menjadikan karakter kepolisian di dalam Islam melindungi rakyatnya. Ya,
saat itu bukan melindungi status quo, bukan melanggengkan ya status quo, bukan melanggengkan kepemimpinan yang zolim gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.